Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak generasi muda Surabaya? Selamat siang, tetap semangat di acara Di Rumah Saja Belajar Bersama Guruku. Nah anak-anak, kenalkan hari ini kita akan belajar bersama Bu Yuni dari SDN Semolowaru 4 Surabaya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kalian masing-masing, supaya nanti berjalan lancar. Berdoa disilakan. Selesai. Anak-anak, ini adalah bulan Agustus, yang mana sebentar lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya anak-anak sudah melihat hiasan-hiasan kibaran sang merah putih dari Sabang sampai Merauke, dan lomba-lomba yang diadakan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah anak-anak, nanti tanggal 17 Agustus juga jangan lupa ikuti detik-detik proklamasi. Kita akan mengheningkan cipta guna mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah. Anak-anakku yang berbahagia, tetap semangat. Ayo bangkit semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, silakan. Merdeka, Indonesia maju. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tentunya kita akan belajar pada tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 kerjasama untuk mencapai tujuan, dan materi kita adalah mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Anak-anak, diplomasi adalah, nah ini materi kita ya. Oke. Sudah? Baik, makna dari proklamasi, terus menceritakan perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan, kemudian makna proklamasi kemerdekaan masa kini. Anak-anakku, setelah diterangkan oleh Bu Ana dan Pak Andi beberapa waktu yang lalu, tentunya tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Namun tantangan bangsa Indonesia masih terus. Ya, bangsa Indonesia juga bertempur habis-habisan. Perhatikan pertempuran yang terjadi, pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, Ambarawa, Medan Area, dan beberapa pertempuran di seluruh tanah air. Namun
penjajah Belanda tidak mau meninggalkan Indonesia, tidak rela jika Indonesia berdaulat penuh. Bangsa Indonesia terus menyerang karena persatuan dan kesatuan sudah diikrarkan pada saat Sumpah Pemuda. Nah, akhirnya banteng-banteng Indonesia menyerang Belanda. Kobaran semangat api untuk perang tetap dilakukan oleh pejuang-pejuang kita. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah kembali. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, itulah semboyan dari pejuang-pejuang kita. Anak-anakku, memang akhirnya Belanda kewalahan, Belanda ketakutan. Apa yang terjadi? Ternyata Belanda menggunakan politik yaitu berunding. Dengan perundingan yang dilakukan adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan di Cirebon, Jawa Barat. Nah, perundingan ini tujuannya adalah untuk menghalau supaya tentara-tentara kita tidak menyerang Belanda. Apa hasil dari perundingan itu, anak-anak? Setelah ditandatangani, hasil perundingannya satu. Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Nah, ini ya. Bentar. Oke. Nah, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Renville, perjanjian Roem-Royen. Oke, tadi yang terakhir KMP. Ibu tadi sudah membahas tentang perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati tadi secara de facto bahwa Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia Jawa, Sumatera, dan Madura. Tentunya ini sangat merugikan Indonesia. Dan yang kedua adalah pembentukan RIS. Ya, kemudian kerjasama Uni Indonesia Belanda. Dan Indonesia akan diberikan kedaulatan pada tanggal 1 Januari 1949. Yang terakhir adalah Indonesia tergabung dalam persemakmuran Belanda. Tetapi terjadi pro dan kontra. Nah, anak-anak, nanti akan Ibu lanjutkan ya. Setelah yang satu ini, kita tetap belajar dari rumah bersama guruku. Generasi Surabaya yang hebat-hebat masih setia dari rumah belajar bersama guruku. Saya lanjutkan kembali bahwa tadi perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, pada akhirnya ternyata Gubernur Jenderal Van Mook mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat pada tanggal 20 Juli 1947. Akhirnya Gubernur Jenderal Van Mook 21 Juli 1947 melakukan serangan anak-anak yang dinamakan dengan agresi militer Belanda I. Nah, pada agresi militer Belanda I ini, Belanda sama Indonesia perang kembali dengan sengit. Turunlah Dewan Keamanan PBB untuk membawa ke sidang PBB supaya kedua negara ini tidak bertikai dan melakukan gencatan senjata. Bangsa Indonesia tidak mau anak-anak. Terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya Dewan Keamanan PBB memerintahkan membentuk KTN, Komisi 3 Negara, yang mana negara itu adalah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia. Amerika Serikat berada di posisi netral. Nah, pelaksanaan perjanjiannya dilakukan di kapal USS Renville. Nih, di kapal yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta inilah digunakan oleh para pejuang kita untuk mengadakan perundingan. Belanda memang licik anak-anak, jadi setiap kali bangsa Indonesia berjuang, pasti kalau kewalahan, Belanda akan mengajak berunding. Nah, ini hasil dari perundingan. Nah, perlu diketahui siapakah delegasi yang hadir pada perjanjian Renville itu adalah Mr. Syarifuddin dari Indonesia dan Mr. Van Marshoven dari Belanda. Oke, hasil perundingan Renville adalah Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, dan sebagian wilayah Republik Indonesia.
Ya, jadi tambah semakin sempit, tentu ini merugikan bangsa Indonesia, anak-anak ya. Kemudian yang kedua disetujui garis memisahkan wilayah di mana pendudukan Belanda dan pendudukan Indonesia itu wilayahnya dibatasi. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, ini tentu merugikan Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mau, pasti terjadi pro dan kontra, pemberontakan di mana-mana. Sampai akhirnya Belanda mengingkari kembali perjanjian Renville, anak-anak, melakukan serangan pada tanggal 19 Desember 1948 yang disebut dengan agresi militer Belanda II, kembali bertempur. Nah, pada saat itu Yogyakarta berhasil direbut oleh Belanda karena waktu itu ibu kota negara dari Jakarta pindah ke Yogyakarta. Nah, apa yang terjadi? Pemerintahan sementara dipindahkan ke Bukit Tinggi, pemerintah darurat Republik Indonesia. Ya, pemimpin kita juga ditangkap. Insinyur Soekarno ditawan, dibuang di Parapat, Medan, Sumatera. Bung Hatta juga diasingkan di Pulau Bangka, Sumatera. Nah, Jenderal Sudirman yang membawahi tentaranya bergerak mundur, ya, mengatur siasat perang untuk strategi menyerang Belanda. Nah, Belanda senang, tentara Indonesia sudah mati, Indonesia tidak ada lagi. Bagaimana anak-anak? Akhirnya tiba-tiba tentara Indonesia hadir dengan menggunakan siasat perang gerilya. Apa yang terjadi? Belanda ketakutan, Belanda lari kocar-kacir. Nah, apa yang dilakukan oleh Belanda akhirnya? Mengajak berunding kembali. Apa yang dilakukan Nah, ini perundingan Romroyen pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perundingan Romroyen dilakukan di Hotel Dis Indies Jakarta dan delegasi Indonesia yang hadir adalah Mr. Muhammad Rum dan Mr. Van Rooyen. Makanya perjanjiannya dinamakan Romroyen. Apa hasil dari perundingan itu? 1. Angkatan bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan perang gerilya. Kemudian Indonesia akan menghadiri KMP di Den Haag, Belanda. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan bersenjata Belanda juga akan menghentikan operasi militer serta membebaskan tawanan perang, termasuk pemimpin kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan. Maka dalam perundingan ini pemimpin kita sudah hadir di Jakarta kembali. Akhirnya dilakukanlah perundingan kelanjutan. Apa anak-anak? Yaitu konferensi meja bundar. Oke, saya tempelkan tulisan berikutnya. Anak-anak ini nanti ditebak ya. Apa kira-kira ya? Ini juga bermakna ini anak-anak ya. Oke, ini. Nah, kemudian, iya sekali, sudah kelihatan ya. Baik, saya lanjutkan. Hasil dari KMP, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat dan status Irian Barat akan dikembalikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang kedua, dibentuknya Uni Indonesia Belanda, yang mana dua negara ini akan kerjasama. Kemudian, RIS, Republik Indonesia Serikat, harus mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin usaha milik Belanda. Nah, kelima, pengambil alihan hutang Hindia Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Waduh, kita tambah berat anak-anak. Makanya sampai sekarang kitalah yang harus kerja keras, anak-anak harus semangat, belajar yang giat, ya. Contoh teladan dari para pahlawan itu sudah cukup untuk kalian, ya. Kalian harus punya sifat nasionalisme, patriotisme, kerja keras, pantang mundur, rela berkorban, dan cinta tanah air. Oke anak-anak, saya sampaikan juga mengenai delegasi siapa yang hadir di KMP. 1 adalah Dr. Andes Muhammad Hatta di Den Haag, Belanda, sementara di Jakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, nanti akan kita lanjutkan ceritanya tentang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, ya, yang akhirnya disepakati tanggal 27 Desember 1949. Anak-anak,
memang kita membutuhkan generasi-generasi seperti kalian harus semangat, selalu siap sedia apabila wilayah Indonesia sebagian diserang oleh penjajah. Kita tak gentar harus melawan, terutama kalian. Belajarlah yang giat anak-anak. Kalian generasi penerus, kalian akan hidup pada zaman kalian. Oleh karena itu, ayo belajar yang giat. Majukan Indonesia, jayakan Indonesia supaya tidak dijajah kembali. Ya anak-anak, oke? Anak-anak tetap setia ya, semangat terus. Belajar yang giat anak-anak. Tetap dari rumah, belajar bersama guruku. Halo generasi muda Surabaya, anak-anakku yang tangguh dan hebat, masih setia di saat segmen yang terakhir ini. Kita harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, kita akan menerima telepon dari kawan kalian. Saya tunggu di 031 021 000 501. Silakan, saya tunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Abel. Kelas 6A. Kelas 6A. Dari SDN Kloso 1. Dari SDN Kloso 1. Wah, hebat sekali. Terima kasih sudah call ke Ibu ya, ke Bu Yuni. Silakan, mau tanya apa anakku? Setelah perjanjian hingga jadi dilanggar oleh Belanda, mengapa bangsa Indonesia masih mau melakukan diplomasi lagi? Ya, mau melakukan diplomasi lagi. Iya anak-anak, memang perjuangan itu tidak hanya melalui fisik, tetapi juga melalui diplomasi. Nah, memang diplomasi adalah salah satu taktik atau strategi untuk bernegosiasi. Karena Belanda memang kekuatannya luar biasa anak-anak, karena membawa senjata yang lengkap. Memang di sini terjadi pro dan kontra, tapi ketahuilah anak-anak pada saat itu situasi genting. Pemimpin kita itu taruhannya nyawa. Bayangkan kalau berperang terus-menerus, berapa korban yang berjatuhan. Dan pemimpin kita tentunya sudah memikirkan dengan arif dan bijaksana supaya bisa kemerdekaan ini diraih kembali dan berdaulat sepenuhnya. Memang Belanda licik anak-anak. Oleh karena itu, ayo kita semuanya semangat ya berjuang. Oke, dari situ jawaban Ibu nanti silakan baca ya di buku tema 2, subtema 2. Di situ akan lebih jelas. Mungkin ada lagi yang mau telepon? Halo, saya tunggu. Semangat ya, walaupun siang hari tapi tetap semangat. Ayo kelas 6. Halo kelas 6, calon generasi Surabaya yang hebat. Ya, oke. Anak-anak sambil menunggu telepon, ayo kita, iya, ada telepon? Belum. Kesimpulannya adalah upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan salah satunya melalui jalur diplomasi. Karena perang terus-menerus, kobaran semangat anak-anak Surabaya, ternyata memang diperlukan satu upaya yang lain. Jalan diplomasi yang ditempuh bangsa Indonesia diantaranya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah anak-anak, dari sini kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, kerjasama yang kokoh untuk mencapai tujuan. Ya, dan ayo saya tunggu kembali. Siapa yang mau telepon? Silakan. Halo. Halo, kosong. Halo. Iya, halo. Selamat siang. Halo. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Dari siapa? Saya Taufik. Saya Taufik. Dari mana? Anak ganteng? Dari mana? Halo? Dari Ngagel 3, Ibu. Iya, terima kasih dari Ngagel Rejo 3. Apa yang ditanyakan anakku? Halo? Mengapa Indonesia perlu mempertahankan perjuangannya? Ya, itu aja. Baik, Indonesia perlu mempertahankan perjuangannya. Coba bayangkan, kalau Indonesia
tidak berhasil merdeka, apakah kalian bisa menikmati kegiatan seperti ini, belajar seperti ini, kemerdekaan seperti ini, bebas membangun negara Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang maju? Tentu tidak bisa, karena kita kalau dijajah kita tidak bisa berbuat banyak, ya anakku. Makanya kalian, harapan ibu untuk tetap semangat belajar giat, ya perjuangkan dengan karakter yang bagus, yang mulia, karakter nasionalis, patriotis, ya jujur, ya rela berkorban, cinta tanah air, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Gitu ya anakku. Terima kasih. Berikutnya ibu berikan tugas, ya. Ini tugas yang bisa kalian kerjakan. Silakan. Ya, tugas mandiri. Jelaskan upaya apa sajakah yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, tuliskan hasil perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi meja bundar. Yang ketiga, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting. Dan yang keempat, kapan kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Belanda. Ya, tetap semangat ya anak-anak. Silakan baca buku tematik halaman 75 sampai 77. Di situ anak-anak akan lebih memahaminya. Baik, silakan anak-anak. Saya lanjutkan ya. Anak-anak, ternyata waktunya habis. Ya, 30 menit tidak terasa bahwa kita sudah menggebu-gebu dan bersemangat. Itu yang saya harapkan. Baik, sekarang Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. I love you Indonesia. Aku cinta Indonesia. Apakah anak-anak cinta Indonesia? Iya, ye. Harus cinta Indonesia. Bangun Indonesia. Majulah Indonesia. Indonesia maju. Nah, anak-anak, kiranya ibu akhiri sampai di sini ya. Nanti kalau ada penjelasan silakan tanya pada guru kelas kalian masing-masing. Saya yakin guru kelas kalian hebat-hebat semuanya. Guru Surabaya hebat, top semuanya ya. Anak-anak, ibu akhiri pembelajaran siang hari ini dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dari rumah belajar bersama guruku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.